Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga kelak yaumil kiamat. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi suara ya, tentang suara ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan belajar tentang sirah ya, yang berkaitan dengan suara ya. Dan kita ketahui ya bagaimana para sahabat, contohnya Abdullah ibnu Mas'ud ya, yang suaranya yang sangat indah, Bilal bin Rabah ya, Abu Musa Al-Ansari ya, Ubay bin Ka'ab, yang bacaan Qurannya begitu indah. Ini berkaitan dengan suara ya. Dan insya Allah hari ini Ustadz akan mengisahkan tentang seseorang. Seorang siapa ya? Bukan sahabat ya nak, tapi seseorang yang dulu ya, sebelum masa Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Zakaria Alaihissalam ya. Akan mengisahkan tentang beliau, bagaimana kisahnya, tentang apa kisahnya ya, berkaitan dengan suara ya. Bagaimana beliau berdoa kepada Allah dengan penuh kelemah lembutannya, penuh dengan adab ya, Masya Allah. Bagaimana kisahnya ya, pada santri-santri simak baik-baik ya. Dikisahkan seorang nabi ya, jauh sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Zakaria Alaihissalam merupakan keturunan Nabi Sulaiman Alaihissalam. Periode kenabian Zakaria sangat dekat dengan Nabi Isa Alaihissalam. Beliau diutus sebagai nabi untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Bahkan nama beliau disebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 8 kali. Kisah Nabi Zakaria dalam Al-Quran diabadikan dalam surah Maryam ayat 1 sampai dengan 15. Beliau terkenal dengan kisahnya, yaitu berdoa kepada Allah untuk memiliki seorang anak. Sudah sejak lama Nabi Zakaria mendambakan seorang anak, namun keinginannya belum juga dipenuhi, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Nabi Zakaria menikah di usia 30 tahun. Dan ketika itu istrinya berusia 20 tahun. Istri Nabi Zakaria ternyata tidak bisa hamil. Sejak menikah, Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Namun di penghujung dakwahnya ya, 10 tahun pertama pernikahan tidak diberikan. Belum diberikan. 10 tahun berikutnya ya, masih juga tidak diberikan. Di penghujung dakwahnya Nabi Zakaria yang sudah renta mulai khawatir. Dia takut tidak ada yang bisa meneruskan
ajaran kebenaran. Tidak ada yang meneruskan dakwahnya, terutama penerusnya sebagai nabi. Tapi beliau tidak berpasrah diri, tidak berputus asa, walaupun di usianya yang sudah sangat tua. Dia terus berdoa pada Allah dengan penuh kelembutan agar diberikan keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Sebagaimana tadi disampaikan, 10 tahun pertama Nabi Zakaria belum dikarunia anak, dan ia terus membajatkan doa yang sama, ya, tidak merubah doanya. Walaupun mungkin doanya belum dikabulkan, Nabi Zakaria tetap mempunyai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya kelak. Hingga tidak terasa 70 tahun berlalu. Ya, selama 70 tahun itu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, ya Rabb, Allahumma, ya Rabb, memohon kepada Allah, tidak henti-hentinya, dengan kelembutan, dengan adab yang baik, dengan diiringi ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan barulah setelah 70 tahun berlalu, biiznillah, atas izin Allah, doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulia usia 30 tahun terus berdoa selama 70 tahun, berarti usia Nabi Zakaria yaitu 100 tahun. Dan istrinya berusia 90 tahun. Sudah sangat tua, nak. Coba nenek kakeknya di rumah, coba tebak usianya berapa tahun. Mungkin belum sampai segitu, ya. Coba bayangkan usia 100 tahun dan 90 tahun. Bahkan ada riwayat menjelaskan usia pada waktu itu Nabi Zakaria adalah 120 tahun. Kisah Nabi Zakaria tertulis di dalam surat Maryam ayat 1 sampai dengan 10. Di dalamnya dijelaskan jika Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahana al-'admu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia Zakaria berkata, ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabb, ya Rabbku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Surat Al-Maryam ayat 3 sampai dengan ke-6.
Nah, itu disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi pada suatu malam Nabi Zakaria duduk di mihrabnya dan bermunajat kepada Allah, berdoa dengan khusyuk dan yakin, memuji Allah, diawali dengan pujian-pujian yang baik kepada Allah dengan suara yang sangat lemah lembut. Beliau berdoa, "Ya Rabbku, berikanlah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan pembimbing kepada Bani Israel. Aku risau sepeninggalku, nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya. Bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. Ya Rabbku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan, tidak bisa hamil. Namun kekuasaanmu tidak terbatas, dan aku berdoa kepada Engkau, berkenan mengaruniakan seorang anak yang saleh, dan Kau ridho padaku." Nah, jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya. Tadi disampaikan di dalam surat Al-Maryam, ya. Dan kemudian tadi dijelaskan setelah dibacakan, setelah membaca artinya dijelaskan, sungguh nak, yang Nabi Zakaria minta kepada Allah bukan soal harta, ya, kedudukan, bukan hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, tidak sembarang keturunan, ya, tapi meminta kepada Allah keturunan yang saleh, ya, yang menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, beribadah semata-mata hanya kepada Allah, ya, dan bahkan kelak ia berharap bisa mewarisi dakwah untuk menyeru manusia hanya menyembah Allah saja. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.